Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Ya, buat pemirsa yang lagi menyaksikan tayangan ini, baik itu di kantor, di rumah, ya, dimanapun yang sedang bekerja mungkin. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi-informasi edukasi dan juga informasi-informasi penting seputar kesehatan Anda. Karena pada hari ini tema kita adalah pengecekan kesehatan secara berkala untuk pencegahan penyakit. Nah, pertanyaannya adalah siapa di sini yang paling rajin ngecek kesehatan? Sama siapa yang paling jarang banget buat ngecek kesehatan. Karena ada satu mitos katanya kalau kita ngecek terus kita tahu penyakitnya, ini jadi stres sendiri katanya. Itu mitosnya. Tapi nanti kita tanya nih sama narasumber tentunya yang sangat berkompeten, yang akan memberikan informasi-informasi dan juga ilmu-ilmunya. Hari ini ada Dr. Hiratna, spesialis patologi klinik, seorang konsultan hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat dok? Baik, ya? Sehat. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke TVRI Jambi. Seperti yang saya bilang tadi dokter, tema kita pencegahan ya. Pencegahan penyakit. Penyakit secara pengecekannya berkala nih. Iya, nah, mudah-mudahan pemirsa di rumah nih mau bergabung bersama kita di sini dok. Dalam 1 jam ke depan ini, tentunya di line telepon 0741666385. Di nomor telepon seperti biasa, di layar kaca Anda bakal muncul nanti ya. Jadi langsung aja nanti telepon, gimana dok, mau ngeceknya misalnya gitu kan. Boleh langsung aja tuh, nomor teleponnya sudah aja. Jadi langsung saja nanti silakan bergabung bersama Dr. Hiratna hari ini. Insya Allah bakal dijawab deh semuanya pertanyaannya ya. Baik pemirsa, ini pertanyaan di awal tadi, saya langsung kasih nih buat pemirsa di rumah dok. Ya, pertanyaannya siapa yang paling sering dan paling jarang buat ngecek kesehatan? Karena ada mitosnya dok. Ya. Bener nggak nih? Ini mungkin bisa langsung dipatahkan mitosnya. Kalau kita tahu nih, ini kan mewakili netizen ya dok ya. Katanya kalau kita tahu ada penyakit di tubuh kita, wah ini stres dok. Stres, terus kepikiran terus, bakal muncul nanti penyakit-penyakit yang lainnya. Katanya gitu. Bener apa enggak sih dok sebenarnya? Ya, sebenarnya ada yang orang-orang tertentu ya takut. Takut. Memang, takut untuk memeriksa kesehatannya. Jadi kalau sudah diperiksa, wah ada penyakit, jadi takut gitu, stres makin apa. Sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan itu di awal sebelum kita ada gejala penyakit, justru itu akan membantu kita untuk mengetahui apakah kita punya resiko penyakit tertentu. Jadi kita bisa menjaganya. Justru akan lebih murah daripada kalau sudah sakit kita berobat akan lebih mahal. Nah, berarti mitosnya salah dong dok ya? Iya. Salah pemirsa. Jadi yang benar adalah ya seperti harus tema kita ya dok ya. Dilakukan pemeriksaan berkala untuk mencegah terjadi penyakit. Itu yang benar pemirsa. Kenapa di awal nih langsung ngebahas ini? Karena ini mitosnya udah dari dulu banget dan turun-temurun dok. Jadi langsung bisa dipatahkan sama dokter Hiratna ya pada sore hari ini ya. Baik, ngomongin pengecekan dokter. Nah, pengecekan ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok sama pemirsa di rumah mungkin. Ini pengecekannya seperti apa nih dok? Mungkin ada prosedurnya atau pengecekan berkala itu ya salah satunya mungkin bisa pengecekan tensi, pengecekan darah apa aja nih. Boleh dijelaskan dok, pengecekan seperti apa nih? Ya, seperti kita tahu ya Pak, di zaman sekarang ini banyak penyakit ya yang banget. Mungkin yang tidak kita rasakan secara nyata gitu ya. Iya sih, mungkin cuman sekedar capek, mudah capek, letih. Nah, itu kadang gejala awal dari satu penyakit, tapi kita tidak tahu, kita merasa itu biasa aja gitu ya. Iya. Nah, misalnya penyakit gula atau diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Nah, itu di awalnya itu tanpa gejala biasanya. Sama sekali ya? Ya, sama sekali. Ataupun gejalanya hanya ringan, misalnya ya mudah capek, makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk katanya.
tambah kurus. Nah, itu salah satu ya gejala. Tapi kan orang kadang tidak merasakan itu ya. Apalagi kalau makan banyak dia makin kurus. Oh, senang gitu ya. Ternyata itu adalah salah satu gejala penyakit diabetes. Nah, kalau kita mungkin ada keturunan diabetes, nah kita dicek dari awal, kita screening apakah kadar gula darah kita itu tinggi atau tidak. Kemudian kita melihat apakah punya resiko ke sana. Nah, dari situ kita cek awal, jadi supaya tidak jatuh kepada pengalaman menjadi penyakit diabetes. Nah, itu kan kalau dari awal kita sudah cek, ada penaikan sedikit, kita bisa jaga. Tidak perlu mungkin dengan obat-obatan, tapi dengan merubah gaya hidup kita. Misalnya kurangin makanan yang banyak gulanya, kemudian lakukan olahraga yang teratur. Nah, itu kan jadi murah kan, tidak harus diobati dengan macam-macam obat yang akhirnya nanti bisa jatuh kepada komplikasi penyakit. Artinya begitu penting ya. Poin pentingnya adalah begitu penting pengecekan secara berkala, apalagi pengecekan di awal ya dok. Di awal. Nah, tapi mungkin bisa diberikan juga dok informasi buat pemirsa di rumah dok. Nah, pengecekan ini kita awali dari mana nih dok? Apakah pengecekan bisa dilakukan di rumah sendiri atau kita harus ke rumah sakit dulu atau melakukan puskesmas dulu atau gimana nih dok? Alurnya seperti apa dok? Kalau pengecekan di awal itu, misalnya kayak kita mau tahu keturunan kita, ada yang orang tua kita misalnya hipertensi, kita mau tahu kita ada hipertensi atau enggak, itu memang bisa kita lakukan pengecekan di rumah sendiri gitu. Tapi kalau mau apa, itu juga bisa ke vaskes tingkat 1, misalnya ke puskesmas, ke klinik, coba dicek apakah tensinya tinggi atau tidak. Nah, untuk yang penyakit keturunan seperti diabetes itu juga bisa dicek di rumah sendiri juga bisa. Sekarang kan ada dijual alat-alatnya yang digital murah gitu ya. Tapi kalau mau ngeceknya itu di puskesmas itu juga bisa. Jadi bisa saja. Bisa saja. Tergantung niat. Ya. Betul nggak dok? Ya, apalagi sekarang ini kan ada program dari Menteri Kesehatan tentang pengecekan darah atau pengecekan kesehatan secara gratis pada saat hari ulang tahun. Nah, itu bisa langsung ke puskesmas untuk pengecekan. Kalau besok berkala pagi ulang tahun berarti langsung aja ke puskesmas. Langsung ke puskesmas, bawa KTP. Bawa KTP. Oh, bahwasanya benar nih hari ini ulang tahun. Jadi gratis. Ya, saya mau ngecek kesehatan saya bagaimana. Nah, itu biasanya bisa. Oke, itu pemirsa ya. Jadi tergantung niat. Benar nggak sih dok? Tergantung niat buat pengecekan secara berkala ini. Tapi kalau berkala ya, namanya berkala, ini berapa bulan sekali sih dok? Atau sebulan sekali atau setahun sekali? Kalau misalnya tanpa gejala apa-apa itu cukup dengan sehat setahun sekali. Saja nih. Cukup setahun sekali. Tuh, pemirsa. Tapi kalau sudah ada penyakitnya, nah itu baru ada berkalanya mungkin 3 bulan sekali. Nah, sesuai dengan terapi yang diberikan oleh dokter. Nah, misalnya ada yang sebulan sekali udah harus dicek terapinya. Buat anak-anak muda, buat anak muda yang mungkin menyaksikan tayangan ini sehingga aware nih dengan kesehatannya, setahun sekali cukup dok? Setahun sekali cukup. Ya kan tanpa gejala nih, masih muda, masih sehat-sehat semua, makan enak, ngerokok enak masih ya dok ya, ngopi tiap hari, kan tanpa gejala dok, masih enak semua. Enak semua. Berarti 1 tahun sekali cukup? 1 tahun sekali cukup untuk pengecekan berkala yang bagi yang tanpa gejala, yang merasa masih sehat. Ya, masih sehat walafiat, masih bugar. Iya, tapi kita tidak tahu di dalamnya ya. Nah, disitulah harus dicek apakah memang ada penyakitnya atau enggak. Misalnya yang obesitas, dislipidemia atau kolesterolnya tinggi. Nah, itu
tanpa gejala Tanpa apa-apa. gejala, iya. Tapi begitu kita cek, Waduh. oh ini udah ada, berarti kita harus Iya. mengubah gaya hidup kita. Tahan dulu dong. Iya. Obesitas mungkin enggak, tapi buncit sedikit gitu. Baik, tahan dulu, kita break dulu dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore hari ini. Dan selamat bergabung buat pemirsa di rumah yang baru bergabung. Ya, kita udah masuk di segmen kedua. Kita masih bersama Dr. Hiratna, spesialis patologi klinik, seorang konsultan yang hadir ke TVRI Jambi pada siang hari ini pemirsa ya. Di segmen pertama tadi sudah ya lumayan menarik pembahasan kita nih ya dok ya. Karena sudah dipatahkan mitosnya oleh Dr. Hiratna ya pemirsa ya. Ternyata tidak baik-baik saja ya, dan tidak benar juga kalau orang yang menganggap bahwasanya kalau kita tahu penyakit dalam tubuh kita ini ada, itu malah jadi stres, malah jadi beban. Ternyata tidak, kan katanya nggak kenal nggak sayang dok ya. Iya. Nah, jadi kenal dulu sama penyakitnya, baru bisa sayang sama diri kita. Bener gak dok? Iya. Jadi kita harus sayang sama diri kita. Jadi kita harus kenal sama penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita melalui pengecekan ya secara berkala agar menjadi pencegahan penyakit. Iya. Itu tema kita pemirsa ya. Jadi kami masih mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di sini, ada Dr. Hiratna, untuk silahkan yang mau berkonsultasi, mau menanyakan ya. Di segmen pertama tadi sudah kita bahas sedikit ya. Pengecekan itu buat orang yang sehat-sehat saja, Sehat. bugar, produktif, itu cukup 1 tahun sekali. Cukup ya. Tuh, nomor teleponnya sudah ada, jadi langsung saja nanti telepon bersama Dr. Hiratna, seorang patologi klinik ya dok ya. Iya. Baik. Nah dokter, tadi kan udah dikasih tahu nih sama pemirsa ya, triknya bisa langsung datang ya ke puskesmas ya, atau mandiri dulu bisa. Iya. Kalau nggak puas ke puskesmas, kalau nggak puas lagi baru ke dokter ya. Ke labor ya. Ke laboratorium, Ke bisa. laboratorium. Ke laboratorium yang dipilih oleh masyarakat masing-masing. Iya. Senangnya kemana silakan. Iya. Atau di wilayah tertentu ya mungkin. Ya, yang terdekat. Yang terdekat. Kalau di Kota Jambi ini kan banyak rumah sakit ya. Ya. Baik pemerintah maupun swasta juga udah banyak. Jadi bisa aja tinggal mau atau tidaknya. Iya, ke laboratorium juga ada laboratorium kesehatan daerah yang milik pemerintah ataupun mau ke laboratorium swasta juga ada. Tergantung kepada diri masing-masing. Oke. Baik, itu tadi kita sempat bahas buat orang yang benar-benar sehat dan benar-benar bugar. Itu cukup 1 tahun sekali dokter. Nah, ini kan ada 2 versi nih dok. Bagaimana tentang pengecekan berkalanya bagi orang yang sudah kena penyakit nih dok? Nah, kalau seumpamanya tadi dokter mengatakan pengecekan buat orang yang sehat itu cukup 1 tahun sekali nih, buat kita tahu ini bakal mau jadi ada penyakit atau tidak. Ada penyakit atau enggak, kemudian bisa dicegah. Iya, gitu. bisa dicegah buat sehat dan baik-baik saja. Iya. Tapi kalau buat orang yang sudah kena nih dok, tentunya balik lagi kalau kata mitos di masyarakat kan, oke, ini tahu hipertensi nih misalnya gitu. Tapi kalau dites-tes terus nih, tensinya tahu tensi gitu kepikiran terus. Nah, ini kalau buat orang yang sudah divonis penyakit, pengecekan berkala ini apa nih dok tujuannya dok? Nah, kalau yang sudah ada penyakitnya, misalnya salah satunya misalnya hipertensi, ataupun yang banyak di masyarakat sekarang ini penyakit gula atau diabetes. Itu hipertensi, banyak. diabetes ini kayaknya Ya, akrab banget ya dok ya? Iya, sangat banyak. Tapi kan itu penyakit-penyakit ini ya di awal itu mungkin gejalanya ringan atau sedikit aja ya. Iya. Yang ditakutkan itu adalah komplikasinya. Jadi pengecekan berkala yang bagi yang sudah sakit itu adalah untuk pemantauan
pemantauan terapinya, pemantauan apakah komplikasinya sudah terjadi atau enggak. Jadi termasuk juga mencegah terjadinya sampai komplikasinya terjadi. Jadi itu bisa dicek, misalnya yang penyakit gula atau diabetes, itu komplikasi yang paling umum atau paling banyak itu adalah gagal ginjal. Nah, itu paling dekat ya? Iya, paling dekat. Komplikasi yang paling dekat dari diabetes paling banyak, ya. Paling banyak. Jadi untuk mencegah sampai ke situ biasanya dilakukan pengecekan berkala 3 bulan sekali untuk dicek apakah terapinya itu sudah berhasil. Kemudian juga dicek 3 bulan sekali itu untuk melihat apakah ada komplikasinya sudah terjadi atau tidak. Misalnya komplikasi ke ginjal tadi itu bisa dicek 3 bulan sekali. Iya. Nah, bagaimana dengan penyakit yang lain, Dok? Seperti mungkin kan tidak hanya diabetes ya, kayak jantung misalnya nih, Dok, atau apa ya, sekarang juga ada kayak batu empedu misalnya gitu, Dok. Nah, gimana nih, Dok? Ini kan penyakit yang kata dokter tadi tak kasat mata nih, Dok. Iya kan? Benar kan, Dok? Ini nggak bisa kita lihat dan gejalanya apa gitu. Mungkin kita nggak sadar gitu. Nah, tapi sebenarnya dia sudah divonis gitu. Ya. Kalau misalnya di awal itu dia belum sadar ada penyakitnya, misalnya kayak jantung ya, ya dicek itu adalah yang pencetusnya. Nah, biasanya misalnya obesitas, kemudian juga kolesterolnya bagaimana. Nah, itu bisa dicek secara berkala, misalnya 3 bulan sekali. Kalau misalnya pengecekan pertama kolesterolnya tinggi, jadi kan diterapi itu diberikan obat. Nah, nanti 3 bulan sekali dicek lagi bagaimana terapi obatnya itu, apakah sudah turun atau enggak. Nah, kemudian itu juga kan nanti bisa menjadi penyakit jantung gitu. Nah, untuk mencegah kesananya dicek juga jantungnya gitu. Apakah sudah jatuh ke penyakit jantung, misalnya dengan EKG, rekam jantung, kemudian pemeriksaan enzim jantung, bisa dari darah juga. Iya, artinya pengecekan tidak hanya dari darah saja, Dok ya? Iya. Pengecekan yang lain? Iya, penyakit yang lain juga bisa. Tapi memang untuk pengecekan segala penyakit itu bisa dari darah. Karena darah itu kan beredar di seluruh tubuh kita. Di organ tubuh manapun semuanya ada darah. Jadi nggak mungkin nggak ada darah. Ya. Jadi bisa hanya sampelnya itu dari darah aja diambil, kemudian dicek semuanya dari tubuh kita itu, organ tubuh kita itu apakah ada penyakit atau ada masalah, itu bisa dicek. Ya, dari darah. Bukan dari tekanan darah, Dok ya. Nah, kalau dari tekanan darah sakitnya itu, lain. Ya, tensi itu kalau tekanan darah hanya tinggi, tekanan darahnya ya, aja yang dicek. Tapi kalau ini melihat kandungan dari darahnya. Kandungan yang di dalam darahnya. Dan itu harus melalui laboratorium ya, Dok? Ya, harus dari laboratorium baru bisa dicek apakah kadarnya tinggi atau normal. Normal seperti itu. Jadi jangan takut buat diambil darahnya, Dok ya. Iya. Nah, orang kan bukan parno, bukan takut karena ada penyakitnya, takut ditusuk. Ditusuk. Padahal kalau ditusuk itu kan hanya sedikit aja, lebih sakit lagi kalau ditinggalkan pacar. Waduh. Benar. Lebih sakit hati, Dok ya, daripada sakit ditusuk ya. Kalau ditusuk itu hanya seperti digigit semut aja, sebentar aja udah hilang. Ini nyindir yang muda-muda nih. Jadi buat pemirsa di rumah ya, yang mau bergabung ataupun mau konsultasi, jadi langsung aja bersama Dr. Kirana ya di 0741666385. Langsung saja keluhannya apa saja tuh. Nomor teleponnya atau di 0811 7433 133, Dokter. Baik. Nah, kita sambil menunggu telepon, Dokter, kita lanjut lagi, Dok. Kalau tadi pengecekannya sudah dilakukan seperti itu, Dok ya. Itu tujuannya ada yang untuk mencegah, ada yang buat mengetahui bagaimana terapinya berhasil atau tidak gitu kan, Dok. Nah, tapi mungkin dari pengecekan ini
ada dari beberapa masyarakat nih dok, yang mungkin tidak puas dari hasil pengecekan. Nah, ini gimana nih dokter menyikapinya? Ada yang mengambil jalur-jalur lain dokter. Ya kan, ngerti kan dok? Di jalur-jalur alternatif lainnya nih, jalan pintas lainnya untuk pengecekannya itu. Nah, ini bagaimana juga dok untuk menyikapi hal-hal semacam ini? Mumpung di TVRI Jambi dok, banyak lihat kan pasti dokter sering mendengar itu. Misalnya nih udah dicek sakitnya hipertensi atau sakitnya jantung. Dia ngecek juga nih di tempat lain yang jalur alternatif atau lainnya. Ini gimana sebenarnya dok? Sebenarnya kalau kita sudah melakukan pengecekan secara medis ya, kalau ada penyakit tertentu gitu ya, sebaiknya sih ya kita berobat ke medisnya sendiri, tidak sampai ke, tapi ya kadang kepercayaan ya, ya mungkin ada yang pingin tahu dari kepercayaan dia ini ke alternatif, ya memang kadang kalau yang secara alternatif ini kadang dia bisa ya kayak menutupi gitu ya, kita berobat di sana ya kayak tertutupi. Tidak ada gejalanya gitu. Tapi nanti pada saat kita benar-benar cek ke medis ternyata itu sudah berkembang malah sudah lebih parah lagi. Benar. Ya, itu banyak itu biasanya pada pasien-pasien kanker ya, pasien-pasien kanker kan. Jadi dia merasa kalau sudah berobat ke dokter itu kan kok belum ada hasilnya ya, apalagi kalau kanker itu udah stadiumnya yang lebih apa kan, ini sudah kayaknya nggak ada harapan gitu. Jadi berobatnya ke alternatif, apalagi mendengar dari kanan kiri gitu ya, alternatif itu bagus gini-gini saya sudah sembuh. Nah, berobat ke sana ternyata nanti balik lagi ya sudah yang sangat parah lagi ya, tidak bisa lagi mungkin dengan medis untuk berarti diobati. Tidak dianjurkan sama sekali dokter ya. Sebaiknya sih kita satu jalur saja, jangan ada jalur-jalur yang lain. Jangan ada yang lain di hati. Baik dokter, nah itu kan kalau kita sudah divonis kena penyakit, artinya kita tes, kita tahu sudah dikasih terapi dan kita jalanin saja sebenarnya dok ya. Tinggal ngikutin prosedur yang sudah ada dari dokter. Nah ngomong-ngomong soal umur dokter, usia nih dok, usia buat pengecekan bagi orang yang sehat-sehat saja tadi, ini bisa dimulai dari umur berapa nih dok? Kalau pengecekan kesehatan itu bisa dicek mulai dari dini, sedini mungkin. Nah, apalagi sekarang ini ada program-program dari pemerintah ya untuk kesehatan masyarakatnya, ya namanya screening gitu ya, penapisan. Jadi kita bisa dari dini. Nah, ada yang untuk bayi. Nah, dari bayi dong ya, kalau sudah dari bayi dong kan. Bayi baru lahir aja umur 2 hari sudah dilakukan pengecekan untuk melihat apakah ada kelainan misalnya hipotiroid. Nah, itu ada program dari pemerintah. Jadi dilakukan begitu bayinya lahir, hari langsung kedua sudah dilakukan pengecekan untuk itu. Karena itu akan menurunkan SDM ya, SDM. Biasanya kalau orang yang hipotiroid terlambat diobati ya itu akan membuat mentalnya itu menurun atau mental retardasi istilah medisnya gitu. Jadi untuk mencegah itu ya kita dari dini 2 hari sudah bisa dicek untuk hipotiroidnya. Ada juga pengecekan perkembangan anak ya, paling akrab kayak stunting anak, gitu ya. Untuk stunting. Itu sejak dini juga dok ya? Dari dini, dari anak-anak SD, dari remaja putri, ibu hamil. Nah itu juga untuk pencegahan supaya tidak aja terjadi anemia misalnya. Jadi kita bisa tahu dari awal. Kalau dari awal kita tahu, pengobatannya akan lebih mudah. Misalnya kalau dia stunting, anemia, ya diberi obat misalnya penambah darah, nah, itu kan akan lebih mudah daripada sudah berat nanti terjadi komplikasi.
Sudah terlanjur ya, sudah bingung mau kemana, akhirnya baru mengecek. Iya. Itu yang salah. Kadang sudah terlambat kan, nah itu sudah bahaya gitu. Apalagi kayak ibu hamil kan dari awal kehamilan sudah perlu dilakukan pengecekan kesehatannya. Jadi perlu dicek apakah anemia atau enggak. Jadi pada saat nanti melahirkan ya mulus aja jalannya. Menghindari resiko-resiko yang terjadi nanti juga terjadi misalnya pas pendarahan atau bayinya lahirnya kurang sehat. Nah itu dicegah dari awal, mulai dari awal kehamilan udah boleh dicek. Jadi dokter, tidak ada usia berapa baru dicek, tidak ada, dari sedini mungkin. Ya, umur berapa saja dan di mana saja dianjurkan buat ngecek kesehatan, dok. Iya, secara berkala. Kita break dulu, dokter. Sekali. Kita break dulu, nanti akan kembali lagi pemirsa dengan penjelasan-penjelasan masalah pengecekan kesehatan bersama Dr. Hirana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini pemirsa ya. Sudah masuk hampir waktu sore ini, dok ya. Tapi pasti pemirsa di rumah masih ada yang lagi kerja, belum pulang ke rumah ya, dok ya. Masih kalau ASN masih kerja. Masih produktif ini sampai jam 4 sore nanti ya, dok ya. Baik. Nah, kita masih membahas tentang pengecekan kesehatan secara berkala untuk pencegahan penyakit. Tentunya di 2 segmen tadi pemirsa kita udah dengar sekali penjelasan dari Dr. Hirana ya, dok ya. Udah banyak nih trik-triknya ya. Ternyata ngecek kesehatan itu dari umur berapa saja bisa ternyata. Dan pengecekan tentunya kan beda-beda nih tujuannya apa aja, dok ya. Kalau dari bayi mungkin pengecekan stuntingnya, kesehatan kelainan bawaan ya. Kalau buat dari ibu yang mau program hamil misalnya nih, buat kecek hormonnya, buat tensinya, ya buat memprotek diri ya, dok ya, biar tidak terjadi hal-hal yang lebih berat nih nantinya. Sama dengan orang-orang yang mungkin ngerasa sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya dicek juga gitu, buat mawas diri gitu, dok ya. Iya. Buat mawas diri pemirsa. Jadi kapan aja, di mana aja, umur berapa aja bisa ternyata. Nah, bagaimana, dok? Kalau soal gaya hidup nih, dok. Ya, terkadang kita udah ngecek nih, udah tahu ngarahnya ke sana. Tapi pola makannya, gaya hidupnya masih biasa-biasa saja. Nah, ini kan jadi tidak ada gunanya ya kita ngecek, ya kan gitu kan, dok ya. Jadi kita udah ngecek, udah tahu penyakitnya, dokternya udah ngomong kemana, si pasien yang punya dirinya masih biasa-biasa saja, dokter. Itu artinya dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Tidak sayang, benar, dokter. Bagaimana dengan pola hidup setelah kita pengecekan atau sebelum pengecekan, dokter? Silakan. Bahkan sekarang ini ada pengecekan atau pemeriksaan laboratorium yang sudah mendeteksi mulai dari DNA-nya atau genetiknya. Waduh, ini dalam banget ini, sampai ke DNA nih pengecekan. Kalau tadi kita ngomonginnya darah aja, dok ya. Ini udah sampai ke DNA. Iya, tapi sampelnya tetap dari darah. Jadi dari darah nanti kita bisa melihat struktur DNA di dalam darah kita itu adakah resiko penyakit tertentu. Jadi bisa untuk screening, bisa juga untuk mengganti pola hidup atau gaya hidupnya bagaimana, sampai ke situ. Bisa juga mengatur diet kita. Itu bisa sampai ke situ. Jadi ada? Dari gennya itu, DNA-nya itu kita bisa tahu ini kita kecenderungannya kemana. Jadi makanan apa yang sehat bagi kita, makanan apa yang sesuai bagi kita, olahraga apa yang sesuai bagi kita, itu bisa ditanyakan kepada gen kita atau DNA kita. Artinya gini, dok, gen manusia ini kan DNA kita beda-beda, dok. Ya, beda-beda. Beda-beda. Berarti
apa yang bisa kita konsumsi, apa yang tidak juga beda-beda. Ya, beda-beda. Makanya itu bisa dilihat dari genetik kita, dari DNA kita. Jadi DNA di dalam darah kita, struktur DNA-nya bagaimana, kita nanti bisa tahu pola makan kita yang sehat, yang baiknya itu bagaimana. Itu kita bisa lihat dari situ. Jadi tidak semua orang sama ya. Misalnya Mas Jeffrey dengan saya beda nanti. Mas Jeffrey ini misalnya cocoknya olahraganya adalah berkuda misalnya. Bisa dok ya. Ya, kalau saya mungkin sesuainya ini dari gennya itu terbaca bahwa saya olahraganya misalnya berenang gitu. Nah, itu bisa terbaca dari gen. Jadi gen yang sesuai untuk pola hidup kita yang sehat bagaimana. Ini teknologi baru juga di dunia kesehatan dok ya. Dan sudah ada di Jambi dok? Nah, sebenarnya dibilang teknologi yang terbaru sekali tidak ya, tidak itu juga, sudah ada. Tapi di luar negeri. Iya di luar negeri. Tapi kalau di kita sih ya bisa dibilang atau dikatakan ini memang masih baru. Jadi jadi kita bisa melakukan pemeriksaannya di lab khusus ya. Kalau di Kota Jambi ini adanya di laboratorium klinik Prodia yang lengkap. Jadi dia bisa melakukan tes untuk DNA kita. Jadi kalau yang nanya di pemerintah belum ada. Belum ada. Tapi di salah satu klinik swasta sudah ada. Itu pemirsa. Ya jadi tinggal pilih aja. Jadi sudah ada ya. Iya. Sudah ada pengecekan yang sampai ke DNA kita. Jadi kita bisa mencegah nanti penyakit yang akan terjadi kepada kita dengan mengubah pola hidup juga. Bisa juga dari DNA-nya ini kita bisa mencegah tidak sampai terjadi penyakitnya. Gitu. Jadi kita bakal tahu penyakit apa saja yang bakal nyerang kita? Iya, kita dari DNA kita ini kita bisa tahu bakalan kita ini punya resiko penyakit apa. Misalnya kita punya resiko penyakit diabetes, berarti kita akan mengubah gaya hidup kita supaya tidak sampai terjadi diabetes. Kita kurangi misalnya dietnya itu yang gulanya tinggi, kita kurangi. Kita ubah gaya hidup kita dengan berolahraga yang sesuai dengan gen kita untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Jadi kita sudah bisa lihat dari gen punya resiko penyakit apa. Jadi kemana arah tujuan penyakit itu sudah tahu dok ya? Ya. Itu cukup seumur hidup tuh cukup sekali aja. Karena gen itu kan melekat di dalam tubuh kita. Nggak mungkin, mungkin minggu depan gen kita berubah. Nggak mungkin dok ya. Jadi itu tidak ada misalnya sekali ini kita cek, nanti setahun lagi kita cek lagi ada perubahan gitu, enggak gennya itu tetap hanya saja kita bisa mengubah gaya hidup kita atau perubahan semua pola, memodifikasinya supaya tidak terjadi pada kita penyakit-penyakit yang kita punya resiko tersebut. Dan Dokter Hirana sudah menangani itu? Kalau di salah satu klinik swasta tadi? Ya, sudah ada sih yang melakukan pengecekan itu. Sudah ada pemirsa. Jadi yang menyaksikan tayangan ini, yang penasaran sama pengecekan yang dikatakan Dokter Hirana, langsung saja dok ya. Iya. Langsung saja, itu pasti sudah tahu lah pemirsa ya arahnya kemana. Sudah bisa ya? Sudah bisa dilakukan. Tapi kalau seumpamanya kita pengecekan yang normal saja dokter. Nah ini misalnya ngecekan diabetes ataupun juga hipertensi ataupun obesitas, itu dari pengecekan secara berkala ini juga dapat merubah dari pola hidup juga dok ya? Pola makan juga dok? Iya, pola makan kita ubah supaya tidak jatuh kepada komplikasinya. Nah sekarang juga ada program dari pemerintah, ya dari BPJS ya, misalnya penyakit-penyakit kronis yaitu penyakit diabetes, hipertensi, itu bisa dilakukan pengecekan berkala. Ada program dari pemerintah itu nanti mendapat pengantar kita ke puskesmas atau vaskes tingkat 1, nanti dari sana itu diberikan pengantarnya untuk pemeriksaan secara berkala 3 bulan sekali untuk pengecekan itu. Program penyakit kronis. Kronis sudah ada tuh dok ya? Ya sudah ada. Dan sudah berjalan? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi pengecekannya 3 bulan sekali? 3 bulan sekali.
Dan balik lagi, si pasien harus mentaati apa yang dianjurkan dokter. Karena itu sebenarnya untuk diri pasien sendiri ya. Jadi kita harus sayangi diri kita sendiri. Dari pemerintah saja sudah memberikan yang seperti itu kan gratis. Ya, udah terfasilitasi. Sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan program BPJS. Nah, kenapa kita tidak ambil gitu untuk kesehatan kita sendiri? Ya, kita kan harus sayang kepada diri kita sendiri juga. Benar. Bukan hanya sayang kepada pacar aja. Jadi pengecekan 3 bulan sekali ini buat si pasien-pasien yang punya penyakit kronis. Jadi bisa mencegah tidak sampai terjadi komplikasi. Nah, kalau seumpamanya sudah terjadi komplikasi nih dok, ini kan artinya memperburuk keadaan ya dok. Memperburuk keadaan. Nah, tentunya bahkan menimbulkan masalah-masalah baru dok ya. Nah, jadi harus pengecekan tadi ya. Harus pengecekan. Malah kalau sudah sampai terjadi komplikasi itu malah menimbulkan bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi juga. Benar banget. Itu yang paling penting dok ya. Mungkin gerowannya gratis tapi biaya perjalanan berobatnya dari gratis, rumah ke rumah sakit, keluarga yang menjaga kan harus bayar, harus makan. Nanti tinggal juga kerjaannya. Nah itu kan masalah ekonominya. Benar, tidak diri kita yang dikorbankan tapi banyak juga yang dikorbankan. Baik, kita break kembali dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Pemirsa, kita masih bersama Dr. Hiratna ya, dengan tema pembahasan kita adalah pengecekan secara berkala demi pencegahan penyakit ya dokter ya. Dan tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting ya dok ya, tentunya buat pemirsa di rumah tentang pengecekan secara berkala ini ya. Kalau kita sehat walafiat saja cukup 1 kali setahun ya dokter ya. Apalagi anak-anak muda nih dok ya. Mudah-mudahan anak-anak muda ya Gen Z ya. Nah ini mulai sadar ya. Mulai sadar dalam pengecekan ini. Seperti anak-anak muda sekarang kan banyak gaya hidupnya yang kurang sehat ya, mengkonsumsi makanan junk food. Itu juga salah satu hal yang perlu kita cek dari dini. Karena makanan-makanan ini apa dok yang kalau sering junk food nih apa yang harus dicek nih dok? Nah biasanya dari makanan-makanan yang tidak sehat ini itu kebanyakan itu ke penyakit ginjal. Waduh. Banyak sekarang, makanya itu banyak sekarang yang masih muda-muda sudah ada penyakit ginjal. Agak bahkan ngeri ya harus sampai harus sampai cuci darah. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi itu ya kita harus cek dari dini. Makanya fungsi ginjalnya fungsi ginjalnya dok ya, yang dicek ya. Yang dicek fungsi ginjalnya bagaimana. Bisa dari darah, kemudian bisa juga dari air kencingnya sendiri itu bisa dicek apakah ada kelainan, apakah ada gangguan pada fungsi ginjalnya. Jadi dari dini sudah bisa kita cek. Apalagi dengan pola gaya hidup kita yang sekarang ya banyak mengkonsumsi makanan-makanan junk food. Makanan junk food, siap saji, kerjanya rebahan, main gadget, ataupun kerja juga melalui gadget, banyak duduk, kurang air putih, kurang minum, kurang olahraga. Nah itu juga salah satu yang sekarang banyak penyakit-penyakit yang ke arah itu. Jadi kita harus sudah sadar diri, sudah bisa dicek mulai dari awal. Tapi sejauh ini dokter, ya dokter Hiratna tentunya ini udah lama banget di laboratorium ya. Nah gimana dok? Anak-anak muda udah banyak belum nih sampai hari ini yang ngecek kesehatannya? Kalau dari yang saya lihat ya sudah banyak juga ya. Selain yang mungkin anak-anak muda ini banyak yang mungkin cek
karena dari perusahaan gitu kan, mau mulai bekerja harus dicek dulu kesehatannya. Iya, medical check up-nya dok medical ya. check up. Kebutuhan itu dok. Kemudian yang mau sekolah itu juga ada medical check up-nya. Jadi kalau anak-anak muda itu juga sudah banyak yang melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal dari gitu. awal ya dok ya, sudah mulai banyak, tapi tetap harus dipertahankan ya dok ya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang dicek itu semuanya istilahnya nilainya hijau semua, tidak. Ada juga yang nilainya merah. Jadi, pada saat misalnya dia mau bekerja, kemudian pengecekan dari perusahaannya harus ada medical check up-nya. Nah, itu bisa juga dari itu sudah bisa didapat, oh ini orangnya masih muda tapi sudah kolesterolnya tinggi. Nah, dari situ kan sudah bisa mulai menjaga, mengubah pola hidupnya supaya ya tetap sehat sampai tua. Baik. Nah, nggak kerasa dokter, udah hampir 1 jam kebersamaan kita. Terakhir nih dokter, mungkin sebagai kesimpulan dan juga pesan-pesan buat pemirsa di rumah soal pengecekan kesehatan ini, silakan dokter. Ya, dari kesimpulan semuanya sih saya hanya menganjurkan atau mendukung program pemerintah juga banyak yang bisa kita memfasilitasi dalam pemeriksaan kesehatan ini. Banyak yang gratis juga. Jadi kita memanfaatkannya. Jadi kita bisa hidup sehat. Seperti program ini. Hidup sehat. Terima kasih Dokter Hirarda atas ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini dokter ya. Sekali lagi terima kasih. Next time kita jumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Dan demikian pemirsa sajian hidup sehat pada sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.